Saudara, orang Israel punya satu kepercayaan bahwa di perayaan Nafiri inilah, Yom Teruah, Mesias itu akan datang di dalam kemuliaannya untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Menyelamatkan Israel dari apa? Dari kepungan semua musuh-musuhnya. Hari ini bangsa Israel hanya dikepung beberapa negara. Tapi Dafar Elohim menulis dia akan dikepung dari segala penjuru. Segala bangsa akan berkumpul untuk melawan Elohim dan orang yang diurapinya. Kapan itu terjadi, saudara? Sudah di depan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ruach HaKodes menggerakkan hati saya bahwa di tahun 5785, buka matamu, buka mulut setiap kita. Karena ini ada satu peringatan, Bapak Ibu, yang sangat-sangat penting, yang Bapak Yahweh mau kita serukan kepada semua orang. Bahwa memang kedatangan Yeshua itu sudah sangat-sangat dekat. Amin, saudara. Ya, Yom Teruah adalah salah satu dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Mengapa, saudara, pada hari raya ini diadakan peringatan peniupan Nafiri? Karena kita sudah baca ayatnya. Adakan pertemuan kudus, berhenti dari segala pekerjaan, persembahkan korban api-apian, dan tiup apa? Sangkakala, Nafiri. Ini dari tanduk domba jantan. Jadi kalau di dalam Israel, di bangsa Israel, kalau mereka meniup ini semua itu ada artinya. Ya, ada yang tut, 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 tut. Ada lagi yang 9 kali tut, 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 tut. Ada yang panjang nanti di pendamaian. Nah itu, ketika ditiup ini, saudara, ada begitu banyak pengertian. Ya. Nah, apa yang Roh Kudus ajarkan melalui perayaan ini saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kalau sangkakala ini ditiup, Bapak Ibu, itu kita akan lihat dalam Bilangan 10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita lihat firman Elohim ini. Bilangan 10 ayat 2 sampai 3. Coba sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Buatlah 2 nafiri perak bagimu. Haruslah engkau membuatnya sebagai karya tempaan, dan haruslah mereka ada padamu untuk pertemuan umat dan untuk pembongkaran perkemahan. Ketika mereka meniup keduanya, maka apa? Seluruh umat itu berkumpul padamu di pintu masuk kemah pertemuan. Jadi waktu ditiup ini, saudara, maka ini seruan untuk orang Israel berkumpul. Begitu mereka dengar suara ini, langsung mereka akan berkumpul di kemah pertemuan. Karena bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka berkemah di sekeliling daripada kemah pertemuan atau kemah suci yang dibangun oleh Moshe. Kalau mereka dengar suara seperti tadi, maka mereka akan berkumpul di kemah pertemuan. Berarti kalau ada tiupan sangkakala, itu artinya apa? Berkumpul. Jadi malam hari ini ada panggilan dari Bapa Yahweh untuk umat kudusnya berkumpul. Makanya harus ada pertemuan kudus. Baik di tempat ini, saudara yang ada di Zoom, yang ada di live streaming. Kita semua sedang menggenapi kehendak Bapa Yahweh. Ketika seruan itu, nafiri ditiup pada perayaan Yom Teruah, saudara kita harus berkumpul. Itu perintah Bapa Yahweh. Berkumpul untuk apa? Untuk memasyurkan namanya. Beribadah. Mempersembahkan korban api-apian di hadapan Bapa Yahweh. Melakukan perhentian. Sayang sekali Bapak Ibu. Banyak orang Kristen, orang percaya kepada Yeshua, tidak mengerti hal ini. Padahal ini sangat amat-amat penting Bapak Ibu.
Jadi kalau ada seruan untuk berkumpul, maka bangsa Israel akan datang. Berkumpulnya di mana? Di mana? Kemah pertemuan. Bukan kumpul makan-makan, saudara ya. Kalau ada tiupan sangkakala, bukan mereka kumpul untuk pesta. Tapi mereka berkumpul di kemah pertemuan untuk apa? Mempersembahkan korban api-apian. Hidup yang dia persembahkan. Kalau di zaman sekarang nggak ada lagi korban hewan. Tapi hidup kita yang kita persembahkan di atas mezbah. Ada amin? Nah, jadi kalau di perayaan Yom Teruah ini kalau orang tidak datang berkumpul, saudara pikirkan sendiri. Perintah Bapa Yahweh itu ya dan amin. Tidak boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi. Karena itu satu ketetapan, Muhammad 23, yang berlaku selama-lamanya. Makanya Yeshua berkata, tidak ada satupun yang Yeshua hilangkan dari hukum Torah. Jadi semua perintah ini tetap ada. Kalau disuruh untuk berkumpul, saudara harus berkumpul. Itulah pengertian yang pertama, saudara, ketika sangkakala atau nafiri ditiup, di dalam kitab suci mencatat orang harus berkumpul. Persembahkan korban api-apian. Lakukan perhentian. Tinggalkan semua pekerjaan. Sudah saya mau bilang, 7 kali engkau lakukan sabat tahunan dan dihitung setiap minggu engkau sabat bagi Bapa Yahweh, tidak akan membuat engkau miskin. Yang percaya katakan amin. Saya sudah melihat banyak kesaksian orang, saudara meninggalkan pekerjaannya untuk Yahweh. Justru dia diberkati. Makanya firman tidak pernah salah. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan apa? Sorga, kerajaan Samaim. Dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau Bapak Ibu datang malam hari dalam perayaan Yom Teruah, itu artinya saudara sedang mengutamakan kerajaan Elohim lebih dari segalanya. Maka engkau pasti diberkati. Haleluya. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Jadi kalau perayaan Yom Teruah, sangkakala ditiup, berkumpul. Jangan menjauh. Ini perintah Bapak Ibu. Jangan yang A kita lakukan, yang B kita nggak lakukan. Harus benar-benar taat. Nah, yang kedua, saudara, kalau nafiri ditiup, apa artinya? Ya, menurut kitab suci, Bilangan 10 ayat yang ke-9. Mohon maaf kalau jaringannya mungkin agak sedikit bermasalah ya. Tapi saudara bisa dengar ini yang di Zoom? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Jelas Pak. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akan baca Bilangan 10 ayat 9 sambil kita menunggu ya. Jadi Bapak Yahweh itu mau kita mentaati perintahnya, jangan hanya setengah-setengah. Tapi lakukan dengan taat 100%. Amin, saudara? Saudara mau melakukan dengan taat? Siapa yang mau melakukan dengan taat? Karena Bapak Yahweh melihat, saudara, ketaatan setiap kita. Walaupun mungkin manusia, saudara, ya, berpikir kita ini adalah orang-orang yang aneh. Kenapa harus melakukan hari perayaan orang-orang Yahudi? Bapak Ibu, saya mau bilang, Yom Teruah itu bukan perayaan tahun baru bangsa Yahudi. Bukan. Siapa yang setuju dengan saya kalau saya katakan Yom Teruah itu adalah perayaan tahun baru seluruh dunia? Amin. Bisa kedengaran yang di YouTube? Mohon maaf ada sedikit putus ya jaringan. Jadi saya mau katakan bahwa Bapak Ibu, Yom Teruah itu bukan hari raya atau tahun baru orang Yahudi. Banyak yang salah kaprah. Mereka berpikir wah itu tahun barunya orang Yahudi. Bukan, saudara. Kita yang percaya kepada firman
Dafar Elohim, maka tahun baru itu bukan tahun baru orang Yahudi saja, tapi tahun baru kita semua. Yeshua saja merayakan kok, saudara. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dulu bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, saudara, jadi perayaan Yom Teruah itu seruan untuk kita berkumpul bersama-sama. Ya. Lalu yang kedua, kalau sangkakala ditiup, apa maknanya? Lihat Bilangan 10 ayat yang ke-9. Nah ini saudara, kita akan masuk di poin-poin penting yang Roh Kudus ajarkan saudara mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saudara perhatikan dengan baik, karena pesan Bapak Yahweh di tahun 578 ini sangat clear, sangat jelas tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Bilangan 10 ayat 9 sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Dan ketika apa? Engkau maju berperang di tanahmu melawan musuh yang menekanmu. Kemudian haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu. Dan engkau akan diingat di hadapan Yahweh Elohimmu. Dan engkau akan apa? Diselamatkan dari musuh-musuhmu. Nah, Israel sekarang lagi ditekan gak saudara? Ditekan. Dikepung dari segala arah. Ditembak rudal saudara, ratusan, ribuan. Maka ada perintah di situ. Untuk apa? Tiup apa? Nafiri. Supaya apa? Supaya engkau diingat di hadapan Yahweh. Jadi ini makna yang kedua. Kalau sangkakala ditiup yang pertama tadi itu panggilan untuk berkumpul. Kalau yang kedua, ketika kita ada di medan peperangan. Nah ini. Saat ini memang ada hubungannya dengan Israel Bapak Ibu. Karena itu bukan, saya percaya bukan satu kebetulan kenapa bangsa-bangsa ini menyerang Israel pada hari raya peniupan apa? Sangkakala. Bapak Yahweh mau ingatkan mereka bahwa nanti ketika engkau terdesak, di situ dikatakan engkau ditekan, maka engkau harus meniup tanda peringatan dengan apa? Nafiri. Saudara, kalau sekarang kita lihat Israel masih bisa tanggulangi. Tapi pertanyaannya, mau sampai berapa lama? 100-200 rudal masih ditahan sama Iron Dome-nya Israel. Kalau yang tembak saudara sekaligus beberapa negara, ribuan rudal, kira-kira bisa nggak tahan itu Iron Dome-nya? Jadi saat kapan Israel akan tertekan? Saat dia akan dikepung oleh segala bangsa. Dan di situ ada perintah Bapak Yahweh, tiuplah nafiri supaya engkau diingat di hadapan Yahweh Elohimmu dan engkau akan diselamatkan dari apa? Musuh-musuhmu. Saya pernah bahas tentang nafiri. Nanti saudara boleh lihat videonya tentang nafiri Bapak Ibu. Nafiri itu bukan hanya berbicara kita tiup sangkakala. Tapi waktu kita menyerukan, menyampaikan tentang Dafar Elohim, itu juga adalah tiupan, itu juga peringatan. Kalau saudara peringati orang untuk dia bertobat, untuk dia berbalik dari jalan yang salah, saudara peringati dia untuk kalau pengajarannya salah, keluar melenceng dari Dafar Elohim, saudara sedang melakukan sebenarnya tiupan nafiri. Jadi waktu saudara peringati orang, nasihati orang, saudara sedang tiup nafiri, memperingati orang tersebut supaya dia berbalik, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Nah, jadi waktu sangkakala ditiup, tanda yang kedua itu adalah peperangan. Lalu saya berdoa sama Bapak Yahweh apa maksudnya? Yang pertama, Roh Kudus menjelaskan, seruan untuk berkumpul, saudara tidak boleh acuh tak acuh. Kalau saudara diperintahkan oleh Bapak Yahweh berkumpul. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Lalu Roh Kudus mengajarkan hal yang kedua, bahwa apa yang terjadi di Israel di hari peniupan sangkakala ini, memang mereka akan ditekan dari segala arah. Disitulah mereka akan meniup sangkakala, saudara. Dan di situ dikatakan apa? Mereka akan diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Ya, tentunya Bapak Yahweh melalui Mesias.
Makanya dalam firman dikatakan mereka akan meratapi dia yang mereka tikam. Sekarang mungkin banyak bangsa Israel menolak Yeshua. Tapi pada saat itu saudara, mereka akan berseru kepada Yeshua yang akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Artinya apa? Berarti di perayaan Yom Teruah 5785 ini, kedatangan daripada Mesias itu akan segera tiba. Maka kita harus berkumpul malam hari ini, mendengarkan dafar Elohim. Teguhkan hatimu. Tadi ada yang WhatsApp ke saya, saudara, seorang anggota kawanan kecil. Dia katakan, Pak, apakah bait suci akan segera berdiri? Saya katakan iya. Mengapa Bapak Ibu? Dengan peperangan yang semakin tensinya makin tinggi ini, maka Israel pasti akan kewalahan. Pasti itu. Waktu Israel kewalahan, saudara, mereka tertekan, mereka habis, mereka diperangi dari segala arah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang akan muncul? Sebelum Yeshua muncul, siapa yang akan muncul? Untuk bawa perjanjian damai palsu? Anti-Hamasya. Yang orang banyak kenal dengan antikris katanya. Jadi waktu nanti Israel diserbu dari segala arah, saudara, mereka akan tiup sangkakala. Maka meterai pertama itu akan segera dibuka. Munculnya Mesias palsu. Orang Israel berpikir waktu mereka tiup sangkakala, Mesias akan datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu bukan Mesias asli. Yang datang adalah siapa? Antikris atau anti-Hamasya. Waktu anti-Hamasya datang, saudara, dia bikin perjanjian damai palsu. Israel bangun bait suci dan segala bangsa langsung stop, berhenti menyerang Israel. Israel bilang, inilah Mesias. Tertipu enggak, saudara? Tertipu. Padahal nanti dia akan berdiri di bait suci dan dia menyatakan diri bahwa dialah Elohim. Nah itu, saudara. Ya. Jadi memang peperangannya tidak mudah. Peperangannya ini adalah peperangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita harus benar-benar mengerti dafar Elohim ini. Kalau sudah dikatakan peniupan sangkakala ini sebagai tanda peperangan, maka saudara harus berjaga-jaga. Mesias palsu itu akan segera muncul. Mari berjaga-jaga Bapak Ibu. Ini seruan peperangan. Ini seruan yang gak main-main. Waktunya akan segera tiba. Anti-Hamasya akan segera muncul karena waktu Israel ditekan, dia akan tiup sangkakala dan dia berpikir bahwa ini Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Padahal siapa? Anti-Hamasya. Jadi Bilangan 10 ayat yang ke-9. Ya. Ketika mereka meniup sangkakala, maka mereka akan diingat di hadapan Elohim. Dan mereka akan diselamatkan. Tapi sebelum mereka diselamatkan, ada satu fase yang kita tahu. Itu yang dinamakan dengan masa kesukaran besar. Disitulah anti-Hamasya akan muncul waktu dia berhasil mendamaikan Israel dengan musuh-musuhnya dan membangun bait suci, maka dia akan berdiri dan menajiskan bait suci. Disitulah Israel akan diperangi kembali sehingga 2/3-nya akan habis. Maka malaikat Mikael akan turun mendampingi sesuai dengan Daniel pasal 12, 144.000 dari suku Israel akan diungsikan ke padang gurun. Kira-kira menurut saudara, sudah di depan mata atau belum? Saya kemarin khotbah di Sabat tentang pekerja jam ke-11, masih ingat? Jadi kita bekerja itu dengan waktu yang sangat singkat. Kedatangan Yeshua HaMashiach sudah sangat amat dekat. Namun sebelum itu, anti-Hamasya akan muncul untuk membawa perjanjian damai palsu yang membuat Israel bisa tenang seketika. Padahal mereka akan tertipu. Nah, saudara lihat, kenapa
Israel diserang pada waktu pergantian tahun. 5784 ke 5785. Coba lihat 1 Tawarikh 20 ayat yang pertama. Kenapa Iran itu bisa menyerang Israel di pergantian tahun? Nah ini di ayatnya. Memang semua sudah dituliskan oleh Daftar Elohim, tidak pernah meleset, saudara ya. Mari lihat 1 Tawarikh 20 ayat 1, 3, 2, 1. Terjadilah pada pergantian tahun saat raja-raja maju berperang. Sampai di situ dulu. Kapan raja-raja maju berperang? Pergantian tahun. Biasanya di pergantian tahun inilah raja-raja akan keluar untuk berperang. Ya. Maka Yoab memimpin keluar bala tentara dan memusnahkan negeri Amon. Lalu ia maju dan mengepung kota Raba, namun Daud tinggal di Yerusalem. Dan Yoab memukul kalah Raba dan menghancurkannya. Roh Kudus menaruhkan di hati saya bahwa inilah peperangan roh yang sesungguhnya. Saudara, iblis sedang bekerja ekstra. Saya sudah sampaikan karena waktunya singkat. Maka dia akan pakai segala cara untuk melemahkan saudara, menjauhkan saudara dari kasih karunia Elohim, sehingga saudara menjadi suam, sehingga saudara kehilangan kasih mula-mula, sehingga engkau mengalami yang namanya kekalahan di dalam pertandingan iman. Hati-hati saudara. Kita harus berperang, berjaga-jaga. Saudara baca 1 Tawarikh 20 ini selanjutnya. Lihat di situ, waktu Yoab maju berperang memimpin bala tentara, Daud di mana saudara? Pertanyaan saya, kenapa Daud nggak ikut berperang? Karena di bagian kalimat pertama dikatakan, dan terjadilah pada pergantian tahun saat raja-raja maju berperang. Daud raja bukan saudara? Raja Daud, raja atas Israel. Kenapa dia tinggal di Yerusalem? Kenapa dia tidak ikut berperang? Kalau kita baca kisah ini, disitulah Daud jatuh dengan siapa? Batsyeba. Karena apa? Tidak berperang, tidak berjaga-jaga. Tinggal di istana. Tidak merasakan, biasanya kalau pergantian tahun itu raja-raja maju berperang, saudara. Ini kok hanya Yoab panglima saja yang turun. Daud santai, saudara, di istana di Yerusalem. Akibatnya apa? Jatuh. Makanya saya mau bilang, kalau di hari-hari perperangan ini, di hari-hari terakhir ini, manifestasinya itu di Israel. Saudara selalu lihat jamnya Israel. Kalau Israel terjadi peperangan secara fisik, maka di alam roh, gereja sedang mengalami peperangan roh. Iblis hari ini sedang menggempur habis-habisan. Karena kalau saudara baca kitab Daniel, domba jantan dari utara itu akan menanduk. Domba jantan itu adalah Persia. Persia itu sekarang adalah Iran. Ini peperangan saudara di alam roh. Di alam nyata Israel sedang mengalaminya. Di alam roh gereja hari-hari ini banyak mengalami kemunduran secara iman. Betul apa betul saudara? Ada orang yang mengalami saudara, kasih mula-mulanya hilang. Gairahnya dengan Bapak Yahweh hilang. Karena apa? Serangan panah api dari si jahat. Kalau di Israel ditembak dengan rudal balistik saudara, rudal-rudal besar. Kalau di alam roh, panah api dari iblis sedang ditembak kepada orang percaya. Kalau engkau berdiam di Yerusalem, tidak ikut dalam peperangan, engkau pasti akan jatuh. Karena ketika tiupan sangkakala ini berbunyi, itu artinya berperang. Saudara nggak boleh tinggal di zona nyaman. Amin. Coba salam kiri kanan katakan, jangan tinggal di zona nyaman seperti Daud. Maju ke medan apa? Peperangan. Kalau sangkakala ditiup yang pertama apa? Berkumpul. Yang kedua, kalau ditiup berarti apa? Siap untuk apa? Berperang. Saudara, ini peperangan roh. Jangan main-main.
Makanya di sabat kemarin saya sampaikan tentang Efesus 6. Perlengkapan selengkap senjata Elohim. Kalau ada yang ingat ya. Karena memang tuntunannya ternyata peperangan. Yom Teruah waktu ditiup sangkakala, Bapak Yahweh mau ingatkan, hey, berkumpul kalian. Lakukan peperangan. Jangan tinggal di zona nyaman. Jangan biarkan dagingmu menguasai engkau. Engkau pasti jatuh, engkau pasti jadi bulan-bulanan daripada setan, saudara. Enggak main-main, saudara. Jadi di malam hari ini dalam perayaan Yom Teruah, Bapak Yahweh mau katakan bahwa ini adalah hari peperangan. Kita enggak mengalami peperangan secara fisik, tapi di alam roh, iblis bekerja dengan begitu luar biasa, supaya banyak orang percaya, saudara, kehilangan kasih mula-mula, menjauh dari Elohim, dan akibatnya hilang. Saudara lihat? Ya. Jadi malam hari ini, tinggalkan zona nyaman. Memang gak mudah, saudara. Karena ada yang bekerja, ada yang punya usaha, ada yang masih bekerja kepada atasan, ada yang mungkin kita mau ibadah, mau datang juga mungkin jauh. Meluangkan waktu. Mungkin ada juga yang mau ibadah secara live streaming, banyak kendala. Mungkin gak ada kuota, tapi Bapak Yahweh mau kita berperang. Jangan kita tinggal di zonanya nyaman. Perayaan Yom Teruah, waktu sangkakala ditiup. Perang. Biasanya kalau seruan tadi berkumpul saya tiup tadi ya. Tapi kalau suara tanda alarm, musuh datang menyerang, itu biasanya ditiupnya begini. Alarm. Ada bahaya. Jadi malam hari ini, Roh Kudus seperti menggaungkan di alam roh. Satu tiupan alarm bagi kita. Untuk kita berkumpul, untuk kita melakukan peperangan roh. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana itu peperangan roh? Saudara bertanding, bertarung dengan duniawi, dengan keinginan daging, dengan tipu daya dari kuasa Satan. Ada tawaran ini, ada tawaran itu. Bagaimana saudara mau berperang? Kalau saudara dengar tiupan sangkakala, maju ke medan perang. Siapa yang mau berperang, saudara? Berperang di alam roh, saudara. Jangan ikuti maunya iblis. Jangan ikuti keinginan daging kita. Jangan ikuti kelemahan tubuh kita, saudara. Tapi kita berperang. Karena hari-hari ini, iblis sedang melancarkan panah apinya begitu dahsyat. Untuk membuat orang percaya menjadi lemah. Hati-hati, saudara ya. Jadi hal yang kedua adalah seruan untuk peperangan. Lalu kita lihat yang ketiga. Yoel pasal 2 ayat yang pertama. Kalau sangkakala ditiup, maka apakah tandanya? Kenapa kita harus berkumpul? Kenapa kita harus berperang? Karena ini, saudara. Yoel pasal 2 ayat yang pertama, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tiuplah sangkakala di Sion, dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah apa? Gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Kalau sangkakala ditiup berarti apa, saudara? Hari Yahweh sudah dekat. Apa itu hari Yahweh? Saudara baca di Amos, di Yoel. Semua menuliskan hari Yahweh itu adalah hari kegelapan, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sana, pahlawan pun akan menangis. Kalau tiupan sangkakala ini berbunyi di 5785, saya percaya Bapak Yahweh mau kita berjaga-jaga. Karena hari Yahweh sudah sangat-sangat dekat. Amin, saudara. Jaga-jaga. Lalu lihat Amos 3. Nah, ini akan terjadi Bapak Ibu. Amos pasal 3 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika terjadi bencana dalam sebuah kota,
Apakah bukan Yahweh juga telah melakukannya? Sebab Elohim Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali dia telah menyatakan apa? Rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Saya sudah sampaikan waktu berapa minggu yang lalu. Di akhir tahun 2024 ini akan terjadi kegoncangan yang dahsyat. Maka di situ dikatakan, saudara, jika sangkakala ditiup, apakah orang-orang tidak gemetar? Kalau terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah bukan Yahweh yang melakukannya? Roh Kudus saya kasih satu pesan, saudara, di 5785. Saudara, catat baik-baik. Ingat baik-baik. Bahwa ketika sangkakala ini akan ditiup, maka bencana demi bencana itu akan terjadi. Untuk menggenapi dafar Elohim. Ya. Dan dia sudah beritahukan rahasianya kepada hamba-hambanya. Saudara harus bersiap kegoncangan yang akan segera terjadi di depan mata kita. Dengan terjadi peperangan ini maka akan terjadi masa kesukaran yang besar. Semua bahan pokok akan menjadi mahal. Uang nanti sudah tidak terlalu berguna. Orang akan cari makan, saudara. Yang lebih utama adalah makan. Dan bencana demi bencana. Di alam roh, saudara, saya diperlihatkan tentang bencana. Seperti tsunami. Itu diteguhkan dengan beberapa mimpi dan penglihatan yang disampaikan kepada saya. Dan memang dari tahun lalu memang Bapak Yesus sudah berikan mimpi, saudara, tentang tsunami yang besar itu. Waktu saya tanya apa maksudnya, itulah kegoncangan yang besar yang akan terjadi di masa-masa menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach. Maka kalau sangkakala ditiup, berarti tanda hari kedatangan Yahweh. Hari kedatangan Yahweh itu bukan hari Yeshua datang, bukan. Kedatangan Yahweh itu adalah hari kegelapan. Hari sebelum Yeshua akan segera menjemput mempelainya. Kira-kira saudara siap enggak? Ya? Nah, peniupan nafir ini, saudara, suatu peringatan agar kita sampaikan kepada setiap orang yang menonton di YouTube live streaming. Saya sampaikan ini buat saudara, karena apa? Karena waktu saya berdoa, Roh Kudus hanya berikan satu pengertian begini. Waktu engkau sampaikan ini, engkau sedang meniupkan sangkakala itu. Memberikan peringatan kepada orang untuk segera berbalik dari masa-masa di mana mereka kehilangan kasih mula-mula. Cepat-cepat bertobat, cepat segera berbalik. Karena kalau tidak, hari Yahweh yang hitam, gelap, pekat itu akan datang. Di mana tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bekerja. Seperti 5 gadis bodoh yang terlambat mempersiapkan minyaknya. Akibatnya waktu mempelai datang, minyaknya habis. Jangan menjadi bodoh, saudara. Saya nyatakan ini dengan kasih daripada Bapak Yahweh. Mari kita kembali. Mari kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Coba lihat Yeskiel 33 ayat yang keempat. Saya sampaikan ayat ini karena Roh Kudus menekankan ayat ini untuk diserukan kepada kita malam hari ini di perayaan peniupan sangkakala ini. Karena ini pesan yang sangat penting. Yeskiel 33 ayat 4, 3, 2, 1. Dan siapa yang telah mendengar bunyi sangkakala itu, tetapi apa? Tidak mau diingatkan, maka datanglah pedang itu dan menghabisinya, darahnya akan ada pada kepalanya. Ingat baik-baik ayat ini. Kalau engkau sudah diperingati untuk berkumpul, berjaga-jaga, berperang di dalam roh, tapi kalau engkau tidak mau mendengarkan, jangan salahkan hamba Elohim kalau pedang itu datang dan engkau binasa. Ini seruan bagi kita, ini serius Bapak Ibu. Bapak Yahweh sedang tidak main-main dengan apa yang dia mau sampaikan malam hari ini. Di depan kita hari Yahweh itu adalah hari kegelapan yang sangat dahsyat. Pedang itu berbicara
maut. Orang akan mati lewat bencana. Orang akan mati lewat kelaparan. Orang akan banyak mati lewat penyakit sampar. Itu yang Bapak Yahweh taruh di dalam alam roh. Yang saya tangkap pesan Roh Kudus melalui firman malam hari ini. Jadi nggak boleh main-main. Saya sampaikan ini karena ini perintah dari Roh Kudus. Siapa yang telah mendengar? Saudara dengar bunyi sangkakala malam hari ini? Dengar? Dan tetapi tidak mau diingatkan, acuh tak acuh, santai, masih berpikir lama. Ingat saudara hari ini. Maka datanglah apa? Pedang itu. Perhatikan 4 meterai akan dibuka. Yang pertama kuda putih itu Mesias palsu. Lalu yang kedua kuda apa? Merah. Dia kalau baca di Wahyu, kuda merah ini pakai apa? Bawa apa? Pedang yang besar, ini dia. Saya sampaikan firman ini untuk memperingati saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, yang menyaksikan secara langsung, maupun yang nanti akan menyaksikan siaran ulangnya, saudara sudah diperingati, saudara sudah dengar bunyi sangkakala itu. Bahwa pedang lewat penunggang kuda ini akan segera datang. Itu berbicara bencana, itu berbicara peperangan, berbicara kelaparan, berbicara sakit penyakit, sampar. Jadi jangan mengeraskan hati. Lalu ayat yang ke-7, Yeskiel 33, ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Dan engkau, hai anak manusia, aku telah menempatkan engkau sebagai penjaga atas keluarga Israel. Dan engkau telah mendengarkan firman dari apa? Mulutku, dan mengingatkan mereka demi aku. Saya baca ini saya langsung, aduh Bapak Yahweh. Ada tugas kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang masih santai, yang masih hidup dalam keduniawian, yang tidak mau bertobat, yang kehilangan kasih mula-mula, yang beranggapan nanti saya di rapture lebih dahulu kok Pak. Saya nggak akan alami masa kesukaran. Hei, dengar firman ini. Kita semua diberikan tugas oleh Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara lihat saudara kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita yang dekat, jauh, dan saudara lihat dia seperti orang yang acuh tak acuh, biasa saja dan berpikir dunia ini masih akan lebih lama lagi. Saudara ingatkan dia. Karena kalau kita tidak mengingatkan mereka, dosa mereka ditanggungan kepada kita. Saya tidak mau saudara menanggung itu. Maka saya harus sampaikan firman ini. Firman ini memang keras. Tapi ini pesan yang saya terima melalui Ruach HaKodes. Pada perayaan Yom Teruah ini. Kita harus berkumpul, kita harus berperang, kita harus berjaga-jaga. Karena kedatangan daripada hari Yahweh itu di depan mata kita. Sekali lagi, hari Yahweh bukan rapture Bapak Ibu. Hari Yahweh itu adalah hari yang penuh dengan kegelapan. Hari yang penuh dengan pedang, kesukaran. Maka kita harus benar-benar berjaga-jaga. Nah, dikatakan kan di sini dan engkau telah mendengarkan firman dari apa? Mulutku, kata Yahweh. Jadi waktu firman disampaikan kepada saudara dengan baik-baik. Waktu firman disampaikan, itulah bunyi sangkakala. Amin. Waktu saya sampaikan, saya baca firman bagi saudara, saudara sedang mendengar bunyi peringatan ini. Lewat mulutnya siapa? Elohim. Itu yang diterima oleh Yeskiel. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bunyi sangkakala ini, saudara. Waktu saudara sampaikan firman dafar Elohim, maka saudara sedang memperingati orang itu seperti tiupan sangkakala. Bahwa engkau harus berjaga-jaga, engkau harus waspada. Karena hari Yahweh sudah ada di depan. 5784 berbicara pintu Dalet. Waktu pintu Dalet ditutup, maka masuk di 5, nanti kita akan lihat. Tapi Roh Kudus sudah membukakan tentang peringatan ini. Bahwa engkau harus peringatkan umatku. Supaya mereka jangan suam-suam. Supaya mereka jangan acuh tak acuh. Kalau engkau, saya mau bilang malam hari ini Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir, masih lama, begini-begini saja. Lebih baik tinggalkan aja. Karena percuma.
Firman bilang begini, kalau engkau mau panas, panas. Mau dingin, dingin sekalian. Kalau saudara suam-suam kuku dimuntahkan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu ya, di tempat ini, di Zoom, di live streaming. Kalau engkau setengah-setengah, engkau merasa, aduh saya kayak setengah-setengah, tinggalkan saja. Saya yang menganjurkan. Tinggalkan aja, nggak ada gunanya. Betul. Lebih baik kembali aja kepada duniawi, kepada kesukaanmu, senangkanlah hidupmu, sedangkanlah semua keinginan daging. Karena kalau kita setengah-setengah, lalu kita beribadah kepada Yahweh, semua ibadah kita adalah kejijikan di hadapannya. Engkau pasti dimuntahkan oleh Bapa Yahweh, nggak ada gunanya. Makanya dibilang Wahyu itu, jangan kita suam-suam kuku. Kalau saudara dengar tiupan sangkakala ini, ambil keputusan. Kalau engkau mau ikut Bapa Yahweh, ikut dia sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau merasa, nggak enak ikut Bapa Yahweh, terlalu banyak aturan begitu, tinggalkan, tidak masalah. Kerajaan surga tidak pernah rugi kalau ada orang yang berpaling dari dia. Keras memang. Saya waktu terima firman ini, saya bilang, aduh Bapak Yahweh, apa harus sampaikan firman ini? Bapak Yahweh bilang, kamu harus sampaikan, kalau tidak saya minta pertanggungjawaban darimu. Inilah sangkakala. Jadi saudara harus mengerti kenapa kita berkumpul malam hari ini. Ini bukan perayaan biasa. Waktu sangkakala ini ditiup, saudara, ini tandanya berkumpul, berperang. Tanda hari Yahweh sudah di depan mata kita. 5784, 5785, dia berjalan terus. Waktu ini kan enggak stuck, tapi dia berjalan. Betul enggak Bapak Ibu? Sebentar lagi 2024 selesai 2025. Dan kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Enggak ada yang tahu. Maka kenapa Bapak Yahweh harus serukan, saudara? Tiup sangkakala, beritahukan, peringatkan umatku, supaya mereka jangan suam-suam kuku. Tapi mari bertanding dalam pertandingan iman. Amin, saudara. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Bapak Yahweh. Ya. Oke, kita akan lanjut ya saudara. Saya akan masuk di 5785. Jadi Yeskiel menerima firman dan menyampaikan sebagai satu peringatan kepada bangsa Israel. Berarti mulut kita berperan untuk meniup sangkakala. Betul? Kalau saya tiup begini pakai apa? Mulut. Mulut kan? Kalau saudara sampaikan firman pakai apa? Sama saja. Itulah sangkakala. Jadi ini kan enggak sembarang orang tiup ini ya. Saya aja belajar 2 minggu baru keluar suaranya. Tadinya enggak bisa keluar sama sekali, enggak bisa keluar. Tiup suara saudara. Tapi waktu diberikan hikmat, kamu tiupnya bukan kayak begitu, bukan kayak tiup balon, tapi kayak orang makan semangka lalu buang bijinya. Nah, ini sama Bapak Ibu. Waktu saudara tiup sangkakala itu maknanya secara rohani, kayak saudara beritakan firman kepada orang, dengan mulutmu engkau sedang meniup sangkakala. Ya kan, kalau saya suruh Ibu Meti tiup sangkakala kan enggak bisa. Betul enggak Bu? Bu bisa tiup sangkakala? Ya? Nah itu, kan enggak bisa. Bu Lili bisa tiup, Pak Anto bisa tiup. Enggak. Tapi waktu sampaikan dengan firman itu sama. Saudara sampaikan firman kepada saudara-saudara kita, itu saudara sedang membunyikan sangkakala, tanda peringatan. Hei, hati-hati. Saudara bilang sama anakmu mungkin, hei, hati-hati. Jangan kamu hilang kasih mula-mula. Saudara bilang sama saudara yang lain, hati-hati, mulai kendor ini. Sudah kelihatan, sudah mulai kendor ibadahnya. Itu saudara sedang tiup sangkakala. Oke, kita akan lihat dulu pengertian dari tahun 5785. Rosasana atau Yom Teruah, yang merupakan hari seruan atau hari peniupan sangkakala. Ya, sekaligus kita akan masuk dalam tahun Ibrani 5785. 5785. Kalau 5784 P apa? Dalet. Oke, 5785 itu pay hey. Oke. Ya, di situ saudara boleh lihat jumlah angkanya ya. Dalam bahasa Ibrani, pay itu nilainya 80. Hey itu 5. Kalau dijumlahkan jadi pay hey 85. Jadi tahun Ibrani 5785 sin pay hey ya.
atau disingkat jadi pay hey. Jumlahnya 85. Kalau dalam teks Ibrani itu kan bacanya dari kanan ke kiri. Nah, oke. Kita lanjut di slide berikut. Supaya saudara mengerti paling tidak sedikit ya tentang apa yang ditulis dalam tahun 5785 ini, saudara. Nah, ini yang menarik, saudara. Tadi saya sudah sampaikan tentang sangkakala ya. Jadi mulai 5780 hingga tahun 5789 ya, saudara, dalam kalender Ibrani ya, itu dasawarsa 80-an dalam kalender Ibrani. Pei, lambang simbol pei di situ. Dia pei itu berbentuk seperti mulut. Ajaib enggak, saudara? Tadi saya sampaikan tentang apa? Mulut. Nah, pei itu berbentuk seperti mulut. Artinya memang mulut yang menyingkapkan arti bahwa itu adalah deklarasi atau ekspresi dengan vokalisasi berupa ucapan. Artinya saudara mengucapkan sesuatu. Ada satu deklarasi atau ada satu ucapan mulut. Itu maksudnya pay hey ya. Jadi kalau saudara lihat 5785 ini punya arti bahwa di tahun 5785 ini pengertiannya secara umum, saya mau sampaikan saudara begini, bahwa di tahun 5785 ini Bapak Yahweh mau saudara gunakan mulutmu untuk mendeklarasikan dafar Elohim, meniup sangkakala, memperingati orang-orang lewat apa? Ucapan mulut kita. Itu 5785. Makanya pay hey ini bukan satu kebetulan, saudara, itu bentuknya atau artinya memang mulut. Ya. Amin, saudara. Nah, pay atau peh ya, itu artinya mulut. Mulut. Jadi memang ada kaitan dengan sangkakala yang kita tiup. Lalu hey itu artinya begini, lihatlah. Nah, jadi pay hey artinya apa? Pakai mulut bilang hey, lihatlah. Waktu saudara tegur orang, hey, jangan main-main. Jangan suam-suam, lihat. Kedatangan Yeshua sudah di depan mata, itu pay hey. Apakah itu secara kebetulan? Saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi arti dari hey itu adalah lihatlah. Ya, menurut tradisi Yahudi, hey itu memiliki arti nafas. Nafas itu nafasnya Elohim, ruah. Ya, nefes atau ruah. Atau juga pewahyuan dan terang Elohim. Jadi, waktu saudara menyampaikan dengan mulut bukan sekedar ucapan biasa. Tapi yang saudara sampaikan itu apa? Ruah. Apa itu? Revelation. Jadi Roh Kudus akan pakai setiap kita yang taat dan setia melalui ucapan mulut bibirmu. Engkau akan menyampaikan dafar Elohim, pewahyuan, terang daripada Elohim untuk menyatakan kepada setiap orang. Ada amin, saudara? Siapa yang percaya dia akan dapat pewahyuan? Saudara akan dikaruniakan, saudara, bibir, mulut yang dipenuhi dengan hikmat. Sehingga saudara berkata-kata sesuai dengan kehendak Elohim. Amin, saudara. Jadi pay hey ini artinya lihat. Saudara sedang memberitahukan kepada orang lain tentang kedatangan Yeshua. Coba lihat Mazmur 33 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Melalui firman Yahweh, langit telah diciptakan dan semesta alam diciptakan oleh apa? Nafas mulutnya. Itulah tadi hey, pay hey. Lewat mulut dia apa? Ciptakan. Nafas. Itu hanya dengan nafas mulutnya, firman. Jadi saudara harus pakai mulutmu di tahun 5785 ini, saudara, untuk memperingati orang, untuk menasihati orang, untuk berkata, hey, lihatlah, kembalilah. Hey, berbaliklah. Hey, kembalilah.
Amin, saudara. Nanti Roh Kudus yang akan taruh perkataan hikmat, pewahyuan melalui mulut bibir kita semua. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Kalau alam semesta saja saudara, alam semesta saja Bapak Yahweh bisa ciptakan hanya melalui perkataan saudara, yaitu dafar. Apalagi dia mau taruh satu firman dalam mulut kita untuk menasihati orang. Sehingga perkataanmu itu bisa membangun orang. Orang bisa sadar, orang bisa bertobat, orang bisa benar-benar berbalik. Oleh karena apa? Ada orang-orang yang mempergunakan mulutnya menyerukan pertobatan. Itulah 5, 7, 8, 5. Amin saudara. Saudara, siapa yang mau mulutnya dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memperingati, menyampaikan peringatan firman kepada banyak orang. Amin. Jadi mari, inilah tahun 5785. Bapak Yahweh mau kita pakai mulut kita sebagai tiupan sangkakala. Peringati banyak orang. Sebisa mungkin saudara peringati mereka. Amin saudara ya. Jadi ucapan di sini memegang peranan penting. Makanya simbolnya itu mulut. Menyampaikan dafar Elohim sebagai satu peringatan melalui pewahyuan. Dan lewat terang Elohim untuk memperingati manusia. Roh Kudus terangi pikiran kita, terangi hati kita. Minta mulut yang dikuduskan, baru saudara bisa menasihati dan membawa orang bisa kembali kepada jalannya. Jangan sampai saudara menasihati orang tapi dirimu sendiri juga masih banyak melakukan kelalaian. Jadi di 5785 ini, mari Bapak Ibu, pakai mulut kita untuk memperingati dan memuliakan Bapak Yahweh. Serukan, kedatangannya sudah sangat dekat. Ya, jadi seruan yang ketiga ini adalah untuk tanda kedatangan hari Yahweh. Maka kita harus pakai mulut bibir kita untuk menyampaikan ya tentang kedatangan Yahweh. Oke, yang keempat, bagian yang terakhir, bagian poin yang terakhir. Kita nggak akan lama-lama karena memang ada perjamuan ya. Kalau sangkakala ditiup, tadi pertama apa? Berkumpul. Yang kedua apa? Mengadakan peperangan. Yang ketiga apa? Berjaga-jaga karena hari Yahweh akan tiba. Nah yang keempat, lihat kalau sangkakala ditiup, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama firman ini, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga. Dan orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. Saudara, kalau sangkakala ditiup yang keempat, itu artinya saudara harus berjaga-jaga. Karena kedatangan Yeshua Hamasya pada sangkakala terakhir itu akan dibunyikan. Kalau sudah disuruh berkumpul, ada peperangan, hari Yahweh akan datang, maka yang terakhir akan ditutup dengan apa? Sangkakala yang terakhir. Kedatangan daripada Yeshua Hamasya di awan-awan untuk menjemput setiap kita. Nah inilah baru rapture. Tapi sebelum ini terjadi, hari Yahweh itu harus digenapi. Makanya harus ada tiupan sangkakala peringati mereka ya yang berbalik dari jalan kebenaran untuk kembali kepada Bapa Yahweh dan kebenarannya. Supaya jangan sampai kita binasa. Lalu lihat lagi Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Berarti kalau ada sangkakala berbunyi, nanti penutupannya sangkakala apa? Terakhir, inilah rapture. Tapi sebelum ini terjadi Bapak Ibu, maka ada sangkakala kecil lain yang akan ditiup dulu. Sebelum sangkakala besar yang ditulis dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang siapa yang meniupkan sangkakala kecil berdasarkan firman yang saya sampaikan tadi?
Sebelum 7 sangkakala ditiup, ada sangkakala kecil yang ditiup. Siapa yang meniupnya? Kita semua. Yang diberikan mulut untuk apa? Memperingati, menasihati. Itulah makna dari 5785. Jadi sebelum 7 sangkakala yang akan ditiup di kitab Wahyu, ada peringatan-peringatan terlebih dahulu melalui orang kudus, yaitu saudara dan saya, untuk memperingati saudara-saudara kita. Jangan sampai nanti bertobat sudah sangkakala 1, 2, terlambat saudara. Jadi kalau engkau bertobat, ambil keputusan malam hari ini. Kalau tidak, tinggalkan saja sama sekali. Karena Bapa Yahweh tidak pernah rugi. Dan kerajaannya tidak pernah rugi dengan satu orang yang pergi meninggalkan dia. Tapi kalau satu orang berbalik, seluruh Samayim bersukacita. Itu firman katakan. Amin saudara. Apakah waktu Yudas gantung diri, seluruh surga berduka cita? Ada nggak ayatnya? Ada saudara. Waktu Yudas gantung diri saudara, apakah ditulis, maka sunyi senyaplah surga dan berduka cita? Karena Bapak Yahweh nggak pernah rugi. Kalau ada orang yang meninggalkan dia nggak rugi saudara. Yang rugi siapa? Kita. Maka selalu saya mengingatkan. Kalau ada orang yang mau sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, ya puji Bapak Yahweh. Kalau dia nggak mau sungguh-sungguh, ya sudah, itu kan urusan kamu. Yang penting bagian kita bisa sampaikan. Yang rugi nanti kamu sendiri. Waktu sangkakala ditiup, kamu tertinggal. Silakan nangis air mata darah. Tidak ada lagi saudara harapan. Gadis bodoh, waktu mereka pergi beli minyak, waktu mereka kembali saudara pintunya ditutup. Dan waktu mereka ketok-ketok dikatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu, enyah dari sini. Mau kayak gadis bodoh saudara? Maka dari sekarang mari. Ya, kalau sangkakala ditiup, itu berarti adalah tanda kedatangan Yeshua. Jangan sampai kita di poin keempat dulu ini. Yang 1, 2, 3 kita abaikan. Tiba-tiba sudah baru mau bertobat, sudah sangkakala ke-7 terakhir. Terlambat. Salam kiri kanan katakan, jangan terlambat. Selagi masih ada waktu. Amin. Sebelum sangkakala terakhir dibunyikan, maka ada sangkakala lain yang ditiup sebagai peringatan atas seluruh manusia di bumi. Coba kita lihat Wahyu 11 ayat yang ketiga. Ya. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Ini sesuatu yang sangat penting. Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Bernubuat di situ dalam bahasa aslinya propheteo, berbicara berdasarkan ilham roh. Sama nggak tadi yang dengan mulut? Sama kan saudara? Dua saksi saja saudara, mereka akan bernubuat, berbicara secara profetik melalui ilham roh. Itulah sangkakala ternyata. Memberikan peringatan-peringatan terakhir. Kalau saudara baca 7 sangkakala ditiup, itu ada 2 saksi di sana. Jadi mereka akan bernubuat selama 1260 hari, 3,5 tahun. Dan mereka akan propheteo, berbicara berdasarkan ilham roh. Jadi mereka juga ingatkan, hei bertobatlah umat manusia. Sebab Yeshua akan datang, sangkakala terakhir akan dibunyikan, bertobat. Nah sebelum ini terjadi, maka sangkakala kecil yang sekarang kita punya harus segera dibunyikan. Jangan pakai mulut kita saudara untuk gosip. Jangan pakai mulut kita untuk menjelekan orang lain. Pakai mulut kita seperti pengertian dari 5785 untuk memperingati orang-orang agar mereka kembali bertobat, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Amin. Tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, saudara, jadi mereka di sini 2 saksi menyampaikan suatu seruan pertobatan ya tentang kedatangan Yeshua. Makanya saya pernah ajarkan saudara bahwa sebelum 2 saksi ini selesai memberitakan kebenaran Dafar Elohim, menyerukan tadi ya, proteteo tadi itu, maka sangkakala terakhir itu belum akan ditiup. Belum.
harus selesai dulu. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu yang ketujuh, maka rapture terjadi. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai sangkakala ketujuh baru orang sadar, sudah tertinggal. Terlambat sudah, saudara ya. Nah, oke, jadi Bapak Ibu, kita juga adalah saksi Elohim. Siapa yang percaya dia adalah saksi Elohim? Kita juga saksi. Bukan hanya 2 saksi ini yang di Wahyu 11. Kita semua ini adalah saksi-saksi. Kita juga bernubuat tadi. Berbicara melalui ilham roh. Melalui mulut kita yang tadi sesuai dengan pengertian tentang pei hei. Untuk memberitakan kebenaran kepada orang. Menegur kesalahan, memperbaiki, meluruskan yang bengkok. Itu tugas kita Bapak Ibu. Maka 2 saksi juga akan melakukan hal yang sama. Oke, puji Bapak Yahweh. Dan saudara, tahun 5785, Elohim akan pakai mulut kita untuk menyampaikan seruan peringatan bagi dunia lewat terang, pewahyuan dari Samayim untuk menyerukan pertobatan dan seruan persiapan untuk kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Saudara mau dipakai oleh Bapak Yahweh? Amin. Siap-siap. Engkau akan dapat pewahyuan. Engkau akan dapat revelation. Engkau akan dapat ilham roh. Tiba-tiba engkau punya roh nasihat. Roh takut akan Yahweh. Roh yang bisa memberikan pengertian kepada orang lain. Itu memang sudah akan diberikan kepada kita. Sebagai saksi-saksi Elohim. Di waktu sangkakala ini ditiup, saudara siap-siap untuk menerimanya. Amin, saudara. Ya. Pada Yom Teruah sampai pendamaian dalam tradisi Yahudi. Saudara tahu, 1 Tisri sampai 10 Tisri, sampai nanti di hari Yom Kippur, itu adalah masa, kalau dalam tradisi Yahudi, itu saya pelajari masa pengukuran penghakiman. Jadi selama 10 hari ini akan ditimbang kita, saudara, apakah kita layak nanti pada 10 Tisri, yaitu pada hari pendamaian, nanti di situ akan ditentukan apakah yang ini layak atau tidak. Makanya Yom Teruah atau Rosh Hashanah biasa juga disebut hari penghakiman. Selama 10 hari, kalau di Israel, seruan pertobatan selama 10 hari, sejak dari hari ini, 1 Tisri, sampai nanti puncaknya di Yom Kippur. Itu baru mereka akan merendahkan diri. Saudara akan ditimbang, diukur. Apanya yang ditimbang? Coba kita lihat ayat yang terakhir sebelum kita akan masuk perjamuan. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Saya percaya tradisi Yahudi ini ya ada sesuai dengan kebenaran daftar Elohim. Ya, coba kita lihat Wahyu 11 ayat 1, 3, 2, 1. Dan kepadaku diberikan sebatang bulu serupa tongkat pengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya dan mereka yang menyembah di dalamnya. Siapa tempat kudus Elohim? 1 Korintus 3:16, siapakah tempat kudus Elohim? Kita semua. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah apa? Bait suci Elohim, di mana ruah Yahweh Elohim berdiam. Berarti yang diukur siapa? Kita. Lalu apa? Mesbahnya. Ini berbicara iman, kasih, ketaatan kita diukur. Selama 10 hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat merendahkan diri sebelum perayaan Yom Kippur. Meminta belas kasihan dari Bapak Yahweh. Agar ketika nanti diukur, siapa yang terima tongkat pengukur ini saudara? Berdasarkan ayat ini. Siapa yang terima? Rasul Yohanes. Disuruh apa? Bangun, ukurlah tempat kudus Elohim. Tempat kudus Elohim siapa? Kita, mesbahnya. Kita disuruh perintahkan Bapak Yahweh untuk apa? Bangun mesbah. Saya lihat ayat-ayat ini semua berkaitan. Tidak ada satupun yang kacau ataupun tidak. Kalau lihat urut-urutan yang Roh Kudus ajarkan itu selalu berkelanjutan, sambung menyambung. Betul nggak saudara? Waktu lalu disuruh bangun apa? Mesbah. Karena memang mesbahnya akan diukur. Kalau saudara nggak pernah bangun mesbah, gimana mesbahmu akan diukur? Kalau engkau tidak pernah menjadikan tubuhmu sebagai tempat kudus Elohim,
engkau memuaskan dengan keinginan dagingmu, bagaimana tempat kudusmu mau diukur? Lalu, coba saya nggak tulis di sini, tapi saudara lihat ayat yang kedua. Ya, Wahyu 11 ayat kedua, saya lupa taruh saudara ya. Oke, yang tidak diukur ini ayat yang kedua. Nggak ada di slide ya, nanti saudara lihat aja Wahyu 11 ayat 2. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus dan janganlah mengukurnya. Karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Yang tidak diukur yang mana? Pelataran, halaman. Itulah Kristen pelataran. Yang tidak menjadikan tubuhnya sebagai bait suci Elohim. Yang tidak pernah membangun mesbah. Apanya yang mau diukur? Kalau nggak ada yang diukur berarti apa? Ada yang bisa jawab enggak, saudara? Kan diperintahkan kepada Yohanes suruh ukur, ya kan? Orang-orang yang beribadah di ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Dan dikatakan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya. Dan mereka yang menyembah di dalamnya. Sekarang kalau enggak ada yang bisa diukur, kira-kira diapain, saudara? Diapakan? Dibuang ke pelataran. Yang di pelataran diapa? Diinjak-injak. Ngeri nggak saudara? Saudara mau membangun tempat kudus Elohim? Membangun mesbah? Kita semua akan diukur. Makanya perayaan Yom Teruah malam hari ini. Itu adalah hari raya pertobatan selama 10 hari sebelum Yom Kippur. Di situ kita akan diukur, ditimbang. Apakah kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Bapa Yahweh sudah benar-benar sesuai dengan standarnya atau tidak? Kalau tidak, sudah akan dilempar ke pelataran. Tidak perlu ukur lagi kalau di pelataran, karena sudah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, ya, sangkakala yang terakhir saya katakan pengertiannya kalau ditiup, itu berarti kedatangan Yeshua. Sebelum kedatangan Yeshua, bait kudusnya akan diukur. Bapak yang akan lihat kesetiaanmu beribadah, ketaatanmu melakukan dafar Elohim, kasihmu kepada dia lewat mentaati perintah-perintahnya, semua akan diukur Bapak Ibu. Jangan main-main. Iman kita, kasih, kesetiaan, ketaatan, semua akan diukur. Kalau tidak didapati takaran yang sesuai, dilempar ke pelataran, siap-siap diinjak. Maka di Yom Teruah ini, kenapa firman-Nya begitu keras? Karena ini tiupan sangkakala. Warning, peringatan. Karena kita semua akan diukur. Takaran akan ditimbang, dipadatkan, digoncangkan di firman katakan. Siap-siap Bapak Ibu. Iman, kasih, ketaatan kita akan diukur lewat hari Yahweh. Kegoncangan yang akan terjadi di depan kita. Di situ saudara akan dilihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Bapa Yahweh. Biarlah di tahun 5785 ini Bapa Yahweh mendapati kita semua layak di hadapannya. Amin. Ya, memasuki perayaan Yom Teruah selama 10 hari dari 1 Tisri sampai 10 Tisri kita akan merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh, dan pada nanti 10 Tisri yaitu perayaan Yom Kippur, maka kita akan berpuasa selama 25 jam. Nanti saya akan umumkan, merendahkan diri, dan waktu tahun lalu kita bikin berapa session. Saudara, 10 hari pertobatan ini adalah hal yang serius. Saya mau saudara tanggapi dengan serius. Karena ini tiupan sangkakala, ini peringatan bagi kita. Ya, jangan kita acut tak acut terhadap firman. Jangan kita mengeraskan hati. Jangan pikiran kita menjadi tumpul. Jangan hati kita menjadi bebal, saudara. Karena Bapa Yahweh berkata, dia tidak pernah menghendaki satupun orang binasa. Tapi dia menginginkan kalau boleh semuanya selamat. Tetapi semua tergantung pilihan di tangan kita masing-masing Bapak Ibu. Karena Bapa Yahweh tidak pernah memaksa. Dan ingat, dia tidak pernah rugi kalau ada orang yang pergi dari dia. Tapi yang rugi siapa? Kita.
Jadi mari, saya akan tutup saudara dengan makna daripada perayaan Yom Teruah. Di zaman Israel, kalau perayaan Yom Teruah, jadi ini kan melihat bulan ya. Kalau bulan baru sudah masuk dari 6 ke 7, masuk ke Tisri, itu diberikan 2 penjaga. Mereka siap dengan sangkakala. Kalau dari bulan 6 Elul mau masuk ke 7 Tisri, sudah mendekati harinya, 2 penjaga ini, saya baca kisahnya ya. Jadi mereka siap dengan sangkakala, mereka perhatikan bintang. Bulan maksud saya. Perhatikan bulan. Nah, sudah siap di tangan sangkakala. Perhatikan ini kebiasaan daripada orang Israel di zaman dahulu. Nah, waktu sudah mau masuk 1 Tisri, mereka lihat bulan, wah sudah mau masuk pergantian tahun. Maka 2 penjaga yang pegang sangkakala ini, dia akan tiup. Itu berarti 1 Tisri sudah masuk. Nah, perhatikan. Waktu bangsa Israel mendengar seruan ini, sangkakala, maka semua orang yang ada di ladang, di rumah, dimanapun, harus segera berlari ke bait suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena bait suci akan dibuka pintunya hanya seketika saja. Jadi, kalau mereka dengar tiupan sangkakala ini, mereka akan tinggalkan semua pekerjaannya. Yang lagi masak kasih tinggal, yang lagi di ladang kasih tinggal. Langsung berlari ke bait suci karena pintu bait suci akan dibuka hanya sedikit. Lalu apa yang terjadi? Akan ditutup. Begitu ditutup saudara, maka orang yang terlambat ke bait suci tidak boleh diperkenankan masuk beribadah di bait suci. Saudara tangkap maksudnya? Jadi waktu saudara dengar sangkakala, tinggalkan semuanya. Berlari segera masuk ke bait sucinya Elohim. Sebelum pintu itu tertutup. Makanya 5784 itu kan dulu pintu. Pengertiannya Peidalet kan pintu. Sekarang 5785 ada seruan peringatan lewat mulut kita. Jadi kalau saya renungkan kita seperti 2 penjaga itu yang berdiri melihat bulan, begitu masuk Tisri langsung tiup. Karena itu seruan untuk berkumpul, seruan bahwa akan terjadi peperangan. Memang sudah terjadi. Di alam nyata itu sudah kelihatan saudara. Di Israel saudara bisa lihat. Nah itu memang daftar Elohim tidak pernah salah. Lalu seruan tentang hari kedatangan, hari Yahweh yang maha dahsyat itu yang akan datang. Lalu yang terakhir seruan tentang kedatangan Yeshua. Itu bagian akhir. Sebelum semua itu terjadi, kita semua akan diukur. Saudara siap diukur malam hari ini? Selama 10 hari, dari 1 Tisri sampai 10 Tisri, kita akan merendahkan diri, bertobat sungguh-sungguh, mencari wajah Bapa Yahweh. Amin. Berbalik dari setiap jalan yang jahat, tinggalkan setiap kedagingan, berpaling dari setiap dosa, berpaling dari setiap kesuam-suaman kuku kita, keengganan kita, mari. Tapi kalau engkau merasa, Pak, saya sulit tuh berbalik, tinggalkan aja Bapak Yahweh. Gak apa-apa saudara. Karena percuma engkau beribadah. Gak ada gunanya. Ya, karena orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Firman ini keras. Tapi Bapak Yahweh mau kita semua tidak ada yang binasa. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kita semua. Saya percaya dia dikasihi oleh Bapak Yahweh. Karena dia mengasihi kita, maka dia memberikan teguran yang keras di perayaan Yom Teruah ini supaya saudara berjaga-jaga. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Mari saudara, ya, biarlah di perayaan Yom Teruah ini bukan yang sekedar kita merayakan kayak orang-orang Yahudi. Mereka hanya merayakan 7 raya, tapi mereka tidak mengerti pengertian secara kerohaniannya. Tapi kita sudah dibukakan karena memang tadi melalui mulut Bapa Yahweh bilang akan dia berikan pewahyuan, roh ilham melalui kuasa Roh Kudus diberikan kepada mulutmu sehingga engkau punya pengetahuan, hikmat pewahyuan yang luar biasa untuk menasihati, mendidik, mengajar kepada orang lain, menegur dan lain sebagainya. Amin, saudara. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita harus rela diri kita diukur.
Semua siap diukur? Haleluya. Puji Bapak Yahweh, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan bagian yang terbaik di perayaan Yom Teruah ini. Supaya di sepanjang tahun ini, seperti kita ucapkan, Sana Tova, Umetuka, biarlah di sepanjang tahun ini menghasilkan sesuatu yang manis dalam hidup kita. Sekalipun pahit mungkin perjalanan kehidupan kita, tapi tetap kita boleh merasakan kemanisan. Ya, karena Bapa Yahweh menyertai kita. Amin. Karena Dia berjanji sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan takut bahaya, sebab gada dan tongkatku apa? Menyertai engkau. Jadi tidak usah takut saudara terhadap pergumulan, segala kegentaran yang akan terjadi di depan. Memang itu harus digenapi. Maka Roh Kudus pesankan untuk disampaikan kepada saudara pada malam hari ini. Tetapi selama kita berjalan bersama Bapa Yahweh, Dia akan menuntun kita melewati lembah kematian sekalipun. Kita tidak akan pernah takut. Karena gembala kita, gembala yang agung, Yeshua HaMashiach, menyertai kita. Dikatakan hingga kesudahan zaman. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Kalau engkau jatuh tergeletak, bangkit saudara. Kalau engkau suam-suam kuku, kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kita mendapatkan bagian yang terbaik di sepanjang tahun 5785 ini. Hal-hal yang besar ada di hadapan kita. Saya bukan bernubuat, tapi firman yang menulis. Dan lewat Roh Kudus sampaikan lewat mulut saya. Karena itulah pengertian dalam 5785. Saya percaya itu juga akan diberikan kepada saudara. Berdasarkan takaran iman, kasih dan kesetiaan, ketaatan kita kepada Bapa Yahweh. Tiap orang memang berbeda-beda. Tapi saya percaya kita semua akan mendapatkan bagian yang sama. Untuk saudara bisa menasihati orang untuk cepat berbalik. Sehingga keluarga kita, saudara-saudara kita, mereka boleh 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan
seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.